Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sulistianingsih dengan NIM D600 2066, Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah Pancasila, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang telah saya buat sebelumnya dengan format PKM gagasan tertulis. Nah, di mana dalam artikel ini tersusun atas 3 subbab, yaitu bab pendahuluan, kemudian bab gagasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini saya mengangkat judul yaitu nanofiltrasi sebagai solusi alternatif untuk penjernihan air sungai di Sungai Arut, Kalimantan Tengah. Oke, terdapat beberapa latar belakang yang membuat saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini. Yang pertama, karena pemenuhan kebutuhan air oleh masyarakat di bantaran Sungai Arut, di mana air ini sangat penting ya dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, entah itu untuk makan, untuk memasak, kemudian juga untuk cuci-cuci kebutuhan sehari-hari kita, terus juga untuk pekerjaan, misal entah itu perkebunan atau semacamnya. Tetapi untuk di masyarakat di bantaran Sungai Arut itu menggunakan pasokan airnya itu bersumber dari Sungai Arut. Dari sekian banyaknya sumber air dari yang ada itu kan ada sumber dari air pegunungan ya, air pegunungan, air tanah, dan air sungai. Tetapi karena di Kalimantan Tengah sendiri tidak ada gunung, jadi kebanyakan atau mayoritas masyarakat itu memperoleh pasokan airnya itu dari air sungai. Nah, kemudian sayangnya di Sungai Arut ini tercemar. Tercemar entah itu dari limbah pabrik iya, dari limbah masyarakat pun juga iya, limbah organik pun juga iya gitu. Jadi ini sangat-sangat menurut saya sangat perlu untuk kita bahas, untuk kita kaji, dan perlu untuk kita perbaiki ke depannya. Nah, kalau kita ketahui ya, kita gali satu-satu nih. Kalau misalnya air sungai itu sudah tercemar oleh limbah pabrik, yang mana pabrik di Kalimantan itu ada pabrik kelapa sawit. Nah, itu pastinya mengandung CPO, chemical of demand, biological of demand, yang pastinya kalau misalnya kita konsumsi pun sangat tidak baik untuk tubuh gitu ya. Jadi itu sangat-sangat berbahaya jika masyarakat mengonsumsi air seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya limbah rumah tangga, entah dari masyarakat yang sadar atau tidak sadar membuang ke dalam sungai, itu juga sangat tidak baik. Dan yang paling menurut saya ini yang paling membuat air sungai Arut itu tidak higienis untuk dikonsumsi secara langsung, yaitu karena di bantaran sungai Arut itu masih banyak MCK. Masih banyak MCK yang masih aktif digunakan juga oleh masyarakat sekitar. Jadi ketika otomatis kan airnya jadinya terkontaminasi dengan bakteri dan virusnya ya, dari bakteri Escherichia coli misal gitu. Jadi menurut saya itu sangat tidak higienis jika air sungai ini dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung. Jadi perlu kita olah terlebih dahulu, entah dengan menggunakan teknologi yang akan kita bahas juga dalam artikel ini. Nah, latar belakang yang kedua adalah kurangnya pemahaman terkait pengaplikasian dari Pancasila. Nah, jadi di masyarakat di sekitaran Sungai Arut, saya rasa kurangnya pemahaman terhadap pengaplikasian Pancasila. Karena ketika kita sudah paham betul terkait Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima, itu otomatis moral kita pun juga akan terjaga, etika kita akan terjaga, tingkah laku kita juga akan terjaga. Dimana yang sangat berhubungan itu adalah sila pertama contohnya ya, ketuhanan yang Maha Esa, dimana kita uh, diberi sungai nih, diberi anugerah sungai oleh Allah gitu kan, yang seharusnya kita sebagai khalifah ini menjaga, merawat, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, itu malah mencemarinya. Otomatis juga mengambil hak masyarakat
yang lain gitu untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Nah, itu sangat-sangat menyalahi moral dari Pancasila sendiri gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memperkenalkan teknologi nanofiltrasi atau nanoteknologi yang menggunakan nanomaterial, di mana nanomaterial ini sudah lumayan sering digunakan di masa um, industri saat ini seperti itu. Nah, untuk tujuan dan manfaat dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pasokan air bersih. Karena itu sangat mengganggu kesehatan ya kalau misalnya kita menggunakan atau mengonsumsi air yang tidak bersih, tidak higienis seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengurangi polusi di Sungai Arut, Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi ketika kita juga sudah memperkenalkan terkait pentingnya pasokan air bersih, otomatis masyarakat di sekitar Sungai Arut ini juga harusnya sih sudah sadar terkait pentingnya juga kita untuk mengurangi polusi gitu ya. Jadi kan polusinya semakin berkurang, pasokan airnya juga semakin bertambah, semakin melimpah, dan kesehatan masyarakat pun juga semakin lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan pemahaman solusi alternatif apa sih yang bisa digunakan dalam mencukupi suplai air atau kebutuhan air. Nah, ini di sini kita kan akan memperkenalkan nanofiltrasi yang dapat digunakan sebagai teknologi untuk menyaring air ini. Jadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan mutu air yang berkualitas baik tentunya. Kemudian yang keempat yaitu untuk memberikan pemahaman yang baru terkait nanoteknologi. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini yang sangat penting ya. Karena ketika masyarakat ini sangat aware atau sangat peduli terhadap lingkungan, itu kita benar-benar bisa menjaga bumi ini. Seperti mungkin kalau misalnya di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah itu mungkin memang sangat jarang untuk banjir. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kan, kalau misalnya masyarakat masih belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka bencana-bencana lain itu akan muncul. Nah, itu yang perlu kita hindari. Nah, memasuki ke analisis masalah, di sini yang pertama adalah hampir seluruh sungai yang ada di Kalimantan Tengah itu terdeteksi berpolusi, baik terkena limbah domestik maupun limbah pabrik. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di Sungai Arut, di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah ini juga terkena dampak dari limbah pabrik maupun limbah domestik, limbah rumah tangga, seperti itu ya. Ini bisa disebabkan dari kebiasaan masyarakat mungkin dan juga kurangnya kepedulian, aware terhadap lingkungan itu sangat kurang. Nah, itulah yang menyebabkan polusi di Sungai Arut atau sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah, mungkin bahkan di Indonesia. Di sini sudah saya jelaskan juga terkait beberapa polusi yang sudah terjadi di Sungai Arut ini dari adanya polusi dari limbah pabrik kelapa sawit ya, dari ada CPO, kemudian ada COD, BOD, kemudian beberapa chemical-chemical lainnya, bahkan juga terdapat partikel-partikel dari timbal. Nah, timbal ini sangat berbahaya ya jika dikonsumsi dalam tubuh. Ini bahkan bisa mengancam kematian jika dikonsumsi secara tidak sadar gitu, secara tidak sadar dan banyak. Ini memang perlu kita perbaiki dan perlu kita
ya harus kita perbaiki dan perlu kita beri pemahaman yang lebih gitu ke masyarakat bahwa memang sangat penting untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dalam pengaplikasian Pancasila sehingga masyarakat pun juga kurang peduli terhadap lingkungan gitu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan juga pada slide sebelumnya, dari sila 1 sampai sila 5, jika kita benar-benar memahaminya, otomatis dengan sendirinya, jiwa kita pun juga akan melakukan pengaplikasian perilaku yang baik juga, baik itu terhadap sesama manusia ataupun terhadap lingkungan gitu. Dari sila 1, kita harusnya menjaga, tetapi kenapa kok di beberapa masyarakat masih ada yang tidak peduli. Di sila kedua juga harusnya tuh kita menjaga sungai ini agar semua masyarakat tuh adil, bisa mendapatkan uh, sumber air yang bersih bersama-sama gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya sungai ini kotor, tidak baik gitu, jadinya kan ada beberapa masyarakat juga yang masih mengonsumsi sungai ini, tetapi ya sungainya tidak bersih gitu kan. Kebutuhan air mereka tercukupi, tetapi dengan mutu air yang sangat rendah. Itu kan sangat tidak baik. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Harusnya kita bersama-sama untuk memperbaiki tatanan, um, ya untuk memperbaiki perilaku lah, paling tidak untuk menjaga sungai ini agar tetap bersih dan terjaga. Kemudian juga pada sila keempat juga, di situ kita juga harus bersama-sama membangun untuk memperbaiki, mungkin dari tahap awal dulu ya, di kitanya sendiri. Di kitanya sendiri harus paham betul terkait lingkungan, harus paham betul betapa sih pentingnya dalam menjaga lingkungan ini. Kemudian juga untuk bergotong royong bersama-sama dalam menjaga lingkungan, saling mengingatkan, kalau bisa dari pemerintah pun bisa memberi denda jika memang ada yang ketahuan untuk membuang sampah sembarangan, itu bisa diberi sanksi. Kemudian juga untuk pabrik-pabrik mungkin bisa lah difilter terlebih dahulu, atau mungkin jangan dibuang ke sungai untuk limbahnya, seperti itu. Dan sila kelima pun juga sama, keadilan sosial yang seharusnya masyarakat itu mendapatkan kebutuhan yang adil, yang sama rata. Tetapi karena adanya polusi di sungai Arut, jadinya ada beberapa masyarakat itu yang tidak mendapat kebutuhan air dengan mutu yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah solusi alternatif yang di sini terdapat beberapa solusi alternatif yang ingin saya berikan, ingin saya sampaikan kepada masyarakat di Sungai Arut, yaitu yang pertama, kita bisa membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap menjaga lingkungan gitu ya. Terkait pentingnya menjaga lingkungan, ini sangat penting. Kemudian yang kedua, memberikan informasi dan pemahaman lebih terkait pengaplikasian Pancasila. Karena ketika masyarakat itu sudah memiliki pemahaman yang lebih terkait pengaplikasian Pancasila, otomatis mereka juga memiliki etika perilaku yang sangat baik juga, yang pastinya juga akan tercipta rasa mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan. Nah, itu kan untuk solusi terhadap individunya ya. Nah, di sini saya juga memberikan saran terkait teknologi yang dapat digunakan, yaitu adalah penggunaan nanoteknologi untuk penjernihan air sungai. Nah, jadi sedikit saya jelaskan terkait nanoteknologi ini merupakan teknologi yang saat ini sangat marak digunakan. Khususnya di luar negeri ya, di Amerika itu sangat banyak penerapan terkait nanoteknologi. Nah, untuk penjernihan air sendiri, kita bisa menggunakan nanofiltrasi, di mana nanofiltrasi ini untuk modelan penyerapannya itu seperti gambar yang ada di monitor. Nah, di sini
Penyerapan air itu dilakukan secara osmosis. Jadi partikel yang tidak baik gitu ya, itu akan terfilter. Jadi untuk sistemnya sendiri, ini tuh bisa digunakan dalam bentuk yang besar, yaitu dengan menyiapkan wadah juga ya. Jadi memang membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk melakukan program ini. Tetapi ini sangat efektif untuk mendapatkan kualitas air yang bermutu tinggi. Nah, makanya ini juga butuh bantuan dari pemerintah. Di mana dalam nanofiltrasi ini saya mengambil partikelnya itu adalah selulosa acid. Nah, di mana selulosa acid ini dia um, partikel yang sangat baik untuk menahan bahkan sampai virus bakteri pun yang sangat kecil itu dapat tertahan gitu. Jadi yang benar-benar tersaring itu benar-benar pure hanya airnya saja. Nah, makanya kita bisa mengenalkan teknologi ini gitu agar uh, kita mungkin dari mahasiswa bisa melakukan eksperimen dan juga bisa dibantu oleh pemerintah dan peneliti lainnya agar tercipta nanofiltrasi seperti ini. Dan bisa diterapkan juga tidak hanya di Sungai Arut ya, tetapi juga bisa di sungai-sungai lainnya. Bahkan di pabrik pun ini bisa diterapkan untuk menyaring limbahnya terlebih dahulu. Jadi ini sangat baik dan sangat-sangat bisa diterapkan di mana saja. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana di sini nanofiltrasi sebagai alternatif solusi untuk penjernihan air sungai dan juga dapat diimplementasikan di sungai-sungai yang ada di seluruh Indonesia lainnya. Dan juga diharapkan agar masyarakat tuh bisa memperbaiki polusi sungai ini agar tidak lebih banyak, bahkan bisa berkurang kalau bisa. Terus juga kita malah bisa menciptakan air bersih gitu ya, dan juga bisa meminimalisir banjir. Terus juga kita bisa mengenalkan terhadap teknologi terbaru dengan nanofiltrasi ini, karena di masyarakat itu juga masih banyak yang belum kenal dengan teknologi-teknologi seperti ini. Jadi kita bisa memberikan informasi dengan seluas-luasnya terkait nanofiltrasi. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait artikel ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.